Sri Lanka, negara yang terletak di selatan India itu, kini tengah diambang kebangkrutan. Efek Sri Lanka bangkrut memuncak saat ratusan ribu pendemo memasuki istana kepresidenan dan berpesta menggunakan fasilitas seperti kolam renang dan kamar presiden. Aksi pendemo itu ditujukan agar Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri. Presiden Sri Lanka diketahui tengah melarikan diri dan berencana mengundurkan diri. Lantas, apa yang menjadi penyebab krisis dan bangkrut yang saat ini terjadi di Sri Lanka? Gotabaya Rajapaksa merupakan salah satu anggota terah Rajapaksa yang mendominasi politik Sri Lanka selama puluhan tahun. Saudara pria berusia 73 tahun itu, Mahinda Rajapaksa, juga menjabat sebagai presiden selama 1 dekade hingga 2015. Di bawah pemerintahan Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka bergerak lebih dekat dengan Cina dan meminjam miliaran dolar AS untuk proyek-proyek besar seperti stadion kriket, bandara, dan pelabuhan laut dalam. Merosotnya perekonomian dimulai dari sektor pariwisata yang hancur karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Sektor ini menjadi pendapatan andalan bagi negara. Pundi-pundi kas Sri Lanka pun terus terkuras oleh pemotongan pajak pemerintah. Pemerintah juga kehabisan mata uang asing untuk mengimpor segala kebutuhan, mulai dari makanan, obat-obatan hingga bahan bakar. Dan puncaknya pada April lalu, Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar AS. Hingga Sri Lanka melakukan pembicaraan bailout dengan Dana Moneter Internasional atau IMF selama berbulan-bulan. Warga Sri Lanka selama berbulan-bulan mengalami kekurangan obat-obatan dan makanan hingga pemadaman listrik. Krisis Sri Lanka diperparah dengan SPBU yang kehabisan bensin dan solar meski sudah meminta diskon minyak ke Rusia dan negara lainnya. Tingkat inflasi tidak resmi Sri Lanka tertinggi kedua setelah Zimbabwe yang membuat banyak barang langka dan terlalu mahal bagi banyak orang untuk membelinya. PBB menyebut lebih dari 3/4 populasi Sri Lanka mengurangi asupan makanan mereka karena kekurangan pangan yang parah. Setelah demo berbulan-bulan pecah di Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa mundur sebagai Perdana Menteri. Namun Gotabaya Rajapaksa tetap bertahan dan menunjuk Ranil Wickremesinghe sebagai Perdana Menteri. Namun, Ranil tidak banyak menunjukkan usahanya. Menurut Ketua Parlemen Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa akan secara resmi mengundurkan diri pada Rabu 13 Juli 2022. Penggantinya harus dipilih melalui pemungutan suara di parlemen setelah Gotabaya Rajapaksa lengser. Namun Ketua Parlemen menjanjikan penunjukan pemimpin baru dalam waktu seminggu. Namun tidak jelas siapa yang bisa mengumpulkan cukup dukungan di antara anggota parlemen untuk menggantikan Gotabaya Rajapaksa.